Bang, jika nanti eh, Fadil jadi tersangka, apakah Abang akan mundur atau Abang terus, Bang, jadi pengacara Fadil, Bang? Begini, tersangka ini tuh yang saya bilang sama kamu, kan ini kena ke diri gua nih sekarang. Aku ini kan fakta empirik. Fakta empirik itu yang kita alami sendiri. Gua ini ada tersangka nih, 18 bulan. Terus tarik menarik tuh, ya sudah. Sekarang sudah kita gelar aja ke pengadilan. Saya mau lihat, kalau penetapan tersangka itu dan yang ditersangkakan itu masih obskur, masih kabur, masih belum konkret, masih multitafsir, dan belum ada fakta yang kuat yang membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel itu bisa terbantahkan dengan data, fakta, dan keterangan termasuk pengakuan Loli, maka saya dengan tim tidak mungkin meninggalkan dia. Tapi kalau ada fakta yang nyata berbeda dengan apa yang dia sampaikan ke saya, termasuk pengakuan Loli dengan data ya, tanpa tekanan Lolinya, saya pastikan mengundurkan diri. Catat kata-kata saya. Saya bukan tidak bela orang yang salah, tapi kita membela hak-hak dia yang bersalah. Sepanjang dia berkata jujur. Jujur untuk mengakui perbuatannya, itu penting buat seorang lawyer. Tapi kalau dia sekarang berkata jujur memang tidak melakukannya, masa gue paksa dia untuk mengaku bahwa dia melakukannya? Kan nggak mungkin dong. Begitu. Jadi bagi saya, ya wait and see. Kita lihat, kita tunggu aja. Seperti apa nanti saya akan ambil sikap gitu. Tidak akan pernah berubah saya dengan itu. Gitu. Begitu. Bang, ada rencana ingin mengkonfrontir antara Loli sama Rasman, Bang Rasman, Loli sama Fadil nggak Bang? Ya sudah, kita sudah buat surat. Kita sudah menyampaikan itu. Maka minggu-minggu depan ini saya akan minta, iya dong. Kan kami juga tidak percaya 100% safe house, makanya kita datang ke Kementerian PPA. Kita ingin tahu perkembangan, pertemukan dong. Silakan ada NM di situ, silakan ada Edwin di situ sebagai omnya, silakan ada Rasman di situ, silakan ada Fadil di situ, silakan ada Martin di situ karena terkait dengan istrinya misalnya. Silakan Pak Umar di situ. Ayo kita kemudian ambil ahli, kita lakukan konfrontir, tapi yang paling konkret dan komprehensif dari situasi yang berbeda sekarang adalah lakukan gelar perkara khusus supaya masing-masing pihak menyampaikan aspek hukum yang konstruktif, yang objektif, bukan subjektif di kasus ini. Begitu. Itulah gunanya perkap itu gitu. Jadi orang tidak meraba-raba. Lah dia kan meraba-raba nih tanya ke gua. Dia bilang, "Om, gimana nih? Gua baru ditanya, si Fadli kan orang Jakarta banget nih. Gua, Lulu gitu. Gua baru diperiksa, yang ditunjukin baru KTP, kakak, baru akte kelahiran. Terus gue sekarang dibilangin naik sidik. Gue nggak lakuin apa-apa om gitu. Nggak bisa juga dong. Nggak bisa. Saya udah bilang sama kalian dari awal, ini sekarang penegak hukum di negara ini perlu benar-benar ada perbaikan. Harus dilakukan benar-benar restorasi hukum. Dalam hal ini penegak hukum. Perlu banget di negara ini. Sama dengan kasus saya. Saya jelas dia terikat kuasa, dia tanda tangan, ada preskon, nih di belakang saya ini ada dua-dua nih tahu. Lah, ketika dicek lab katanya tidak identik. Jadi perdebatan loh, kita bawa aja pengadilan, kamu kita cek di sana. Alat bukti ada 5, kita uji biar hakim yang menilai. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak bisa sekarang langsung serta-merta mempercayai wah ini kecuali faktual. Contoh, ada video. Dia berdua, bugil. Oke, kalau udah bugil kan pasti berujung ke sono. Tapi dia kan ngomong, nggak pernah bugil, nggak ada foto ini. Loh kalau dia ada foto dia dengan cewek lain, dia kasih, itu hal yang berbeda dong. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau saya mengatakan, penyidik mesti transparan di persoalan ini. Bukan apa-apa ya. Kita gerah juga. Kalau lawyernya itu setiap hari ngomongin itu terus di Polres. Mau ngapain aja? Oh kita prihatin, pasti dong prihatin. Ibu mana yang tidak terluka hatinya melihat anaknya begitu? Pasti. Saya paham perasaan NM, tapi anak mana yang juga tidak sedih hatinya ketika ibunya balik lagi ke sono. Jangan dilihat dari satu pandangan, mesti dua supaya komprehensif. Ini kenapa kami minta supaya dilakukan konfrontir atau gelar perkara biar ketemu kita. Biar ketemu. Apa statement dari Loli?
LM. Apa statement dia? Apa ungkapan dia? Apa kata-kata dia? Sampai akhirnya naik sidik dan 1.000.000% kata NM pasti baju oranye. Artinya masuk penjara, ditahan. Nah ini pendahuluan yang begini ini tidak boleh. Nah, sama dengan saya sudah terima suratnya, laporan saya terhadap NM. Saya nggak ekspos kepada kalian, tunggu hari Minggu baru saya ungkap. Tapi kita terukur gitu. Jadi kerja jalan terus, wartawan dilayani, jadi nggak ada yang kita anggap sebelah mata. Semua kita anggap serius, tapi kita mawas diri, kita juga enjoy dan happy. Begitu. Cukup? Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Hari Kalau Minggu kira-kira nanti nih. gua akan sampaikan. Hari ini kami ke sini, hari ini kami ke sini, besok ke sini, besok saya dengan Hotman, besok di Polres, di pengadilan ya kan saya sampaikan nanti Minggu. Kita konkret. Nah, bagaimana dengan kelima Kim? Nanti saya akan jelasin semua. Karena minggu depan itu akan banyak hal-hal, termasuk pemeriksaan saya terkait dengan laporan saya terhadap NM ya, bukan LM, NM. Dugaan fitnah pencemaran nama baik. Ya. Begitu. Cukup? Oke, teman, gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Ojal, Rijal mana Rijal? Biasanya Rijal lu paling semangat banget nanya. Lu mana? Suaranya mana? Kadir, Rio, gimana Rio? Rio, Eki. gimana Rio? Bang, satu lagi Bang. Ya. Halo Bang, reaksi Fadel dan persiapan Fadel ketika nanti surat panggilannya sudah diterima Bang. Kan ini udah SPDP Ya Bang. itu baru diterima kemarin sore. Saya dikabari Martin, terus ya mereka tanya, Om ini apa SPDP? Bacain dong bagus-bagus di video. Saya bilang, video kok ini surat pemberitahuan dimulai penyidikan, artinya dikirim ke kejaksaan, diberitahukan. Terus 2 alat bukti berarti sudah dipegang oleh penyidik. Nah artinya ini perkara serius Om, serius. Saya jawab, serius. Itu saya sampaikan. Kalau begitu gimana Om? Ya kita harus serius juga jawab. Kita harus serius juga membela diri. Ya yang paling lebih serius, Fadel. Dia harus benar-benar konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dan dia harus bisa menjawab penjelasan dia, pertanyaan dari penyidik, pertanyaan opini publik, pertanyaan-pertanyaan NM dengan dasar kebenaran, bukan rekayasa. Jadi Fadel menurut Martin kaget ya kaget, karena memang tidak tahu. Dibilang serius ya iya. Makanya dia tanya, Om kok bisa ya naik sini? Kan gua nggak pernah apa-ngapain. Nah udah nanti kita ini gitu ya kan. Tugas kita lawyer juga, kita nggak bisa panik, kita jelasin dari aspek pendekatan hukum yang kita pahami. Begitu. Jadi menurut saya ini di Kementerian PPA juga nanti kan kita sudah minta biar diperhatikan, dipanggil, ya udah. Nanti diperiksa, kan nggak bisa. Kalau naik sidik kan bertahun-tahun bro. Si Denis itu aja udah naik sidik waktu saya laporin Denis Cariesta itu Juni 2022. Baru menjadi tersangka itu Desember 2023. Bayangin itu 1,5 tahun. Setelah itu, setelah klarifikasi, lidik, baru kemudian penyidikan. Kalau saya nggak salah, untuk naik sidik itu 6 bulan. Begitu juga dengan Hotman ke saya. Hotman ke Iklim Hakim. Ya, jadi maksudnya, ya biasa saja, nggak perlu harus panik, tapi harus fokus, konsentrasi, serius, yes, itu harus. Saya sampaikan, saya kan orangnya nggak ada main neko-neko, nggak ada. Kita orang Medan ini buka kulit tanpa isi. Buka durian, ketemu biji durian. Buka kedondong, licin di luar, di dalam banyak itunya. Apa tuh namanya? Banyak akar-akarnya. Jadi kita nggak pernah munafik-munafikan. Ibarat air putih dalam gelas, kelihatan dari luar sampai dalam. Itulah orang Batak yang konsisten. Begitu.
Sampai ketemu hari Minggu. Artinya Fadil siap ya Bang ketika nanti dapat panggilan Bang ya? Bang, untuk tanggapan nih Bang. Bentar, Bang. saya jawab dulu yang satu tadi. Saya jawab dulu yang satu tadi. Jawabannya sangat siap untuk dipanggil, sangat siap untuk datang. Oke, pertanyaan lagi yang tadi. Bang, ini kan